Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas cyber security analyst yang matkulnya itu adalah etika profesi regulasi teknologi informasi dan properti intelektual. Ini kami beranggotakan yang pertama ada Teguh Raka Isyam Derwabo, kemudian yang kedua ada Muhammad Dista, kemudian ketiga ada Fatullah Mirza Al-Fadil, dan saya sendiri adalah Zaki Farhan Rifai. Dan apa itu cyber security? Di era digital, ancaman cyber semakin meningkat dan menuntut kehadiran profesional keamanan yang handal. Analisis keamanan cyber memiliki peran penting dalam melindungi sistem serta data organisasi. Namun, profesi ini juga sangat rentan terhadap pelanggaran etika karena memiliki akses luas ke informasi sensitif. Kompleksitas teknologi membuat batas antara tindakan etis dan tindakan tidak etis semakin kabur, menurut Zach Kavinci 2025. Sementara dilema moral sering muncul antara kepentingan publik dan tanggung jawab perusahaan, Bejor et al. 2025. Selain itu, pelatihan keamanan cyber cenderung menitik beratkan pada kemampuan teknis dibandingkan nilai moral, menurut Gersio et al. 2025. Kehadiran kecerdasan buatan juga menambah tantangan baru karena sistem otomatis belum mampu memahami konsekuensi etis dari keputusan yang diambil, menurut Al-Hani 2025, Al-Maghribi, dan Khan 2024. Oleh karena itu, penerapan kode etik sangat penting agar analisis keamanan cyber dapat bertindak dengan jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Terus selanjutnya ada kode etik pada profesi cyber security analyst. Yang pertama yaitu melindungi masyarakat dan sistem informasi, mengutamakan keselamatan publik serta menjaga keamanan infrastruktur digital organisasi. Kedua, menjunjung kejujuran dan tanggung jawab, melaporkan data dan insiden secara akurat tanpa manipulasi atau penutupan fakta. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dan privasi, menghormati data pengguna dan hanya mengakses informasi sesuai kebutuhan pekerjaan. Yang keempat, menjaga kompetensi profesional, terus meningkatkan kemampuan teknis dan etika melalui pelatihan serta pembelajaran berkelanjutan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan akses dan keahlian, menghindari penggunaan alat atau hak istimewa untuk tujuan pribadi, ilegal, atau merugikan pihak lain. Nah, yang keenam, bertindak adil dan transparan, mengambil keputusan berdasarkan fakta teknis dan prosedur, bukan kepentingan pribadi. Yang ketujuh, berani melaporkan dugaan pelanggaran dengan etikat baik melalui jalur resmi organisasi. Lalu selanjutnya ada kode perilaku. Yang pertama yaitu gunakan akses minimum less privilege sesuai kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, jangan menyalin, membagikan, atau menyimpan data sensitif tanpa izin tertulis. Yang ketiga, semua aktivitas teknis harus tercatat dalam log dan dapat diaudit. Yang keempat, laporkan insiden keamanan segera kepada atasan atau tim respon insiden CSIRT. Yang kelima, dilarang membuat backdoor, malware, atau eksploitasi ilegal dalam sistem organisasi. Yang keenam, gunakan tools uji keamanan hanya di lingkungan terorisasi. Yang ketujuh, jaga integritas bukti digital saat investigasi, chain of custody. Dan untuk yang ke-8 yaitu hindari konflik kepentingan dan ungkapan bila ada hubungan dengan pihak yang terkait. Kesembilan, patuhi hukum nasional UU ITE dan kebijakan keamanan organisasi. Yang ke-10, rahasiakan informasi klien dan karyawan termasuk hasil audit dan laporan insiden. Yang ke-11, jangan memanipulasi hasil uji atau laporan keamanan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Ke-12, ikuti pelatihan etika dan keamanan minimal 1 kali per tahun. 13, gunakan saturan whistleblower bila menemukan pelanggaran etika atau hukum. 14, hormati rekan kerja dan tim lain, hindari penyebaran hoaks atau informasi internal. Yang terakhir yaitu laporkan potensi resiko keamanan baru untuk pencegahan proaktif. Untuk yang selanjutnya ada rencana penegakan di organisasi. Untuk yang pertama sendiri yaitu mekanisme pelaporan.
karyawan dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal anonim atau sistem pelaporan etika. Yang kedua, otoritas investigasi, yaitu dibentuk Ethics dan Compliance Board yang beranggotakan pakar hukum TI, auditor, dan perwakilan manajemen. Yang ketiga, tahapan investigasi. Yang pertama, verifikasi laporan, lalu selanjutnya periksa bukti digital, setelah itu wawancara, lalu keputusan sanksi. Untuk yang keempat, jenis sanksi, teguran tertulis, pelatihan ulang wajib, penurunan jabatan, hingga pemecatan. Yang terakhir yaitu tindak lanjut, evaluasi tahunan, efektivitas kode etik, serta pembaruan kebijakan sesuai perkembangan teknologi. Yang berikut ini adalah analisis dampak penerapan kode etik dan kode perilaku bagi analisis keamanan siber memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan integritas, kepercayaan, dan profesionalisme dalam organisasi. Dengan adanya pedoman etika yang jelas, setiap analisis memiliki landasan moral dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi dilema yang antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Hal ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan akses data sensitif, tetapi juga memperkuat budaya kejujuran dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Kode etik yang diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan organisasi dalam menjaga keamanan informasi dan privasi data pengguna. Selain itu, penerapan etika juga membantu meminimalkan risiko hukum dan reputasi akibat tindakan tidak etis atau kebocoran informasi. Menurut praktik terbaik dari NIST 2024 dan ISO atau IEC 27001, integrasi aspek etika ke dalam kebijakan keamanan terbukti mampu mengurangi insiden yang disebabkan oleh kelalaian manusia hingga lebih dari 30%. Lebih jauh lagi, penerapan kode etik dapat memperkuat kolaborasi antar tim keamanan, menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap dampak kebijakan keamanan terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, kode etik berfungsi bukan sekadar aturan perilaku, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk membangun sistem keamanan siber yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang menanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih.